Sepertinya sudah lama sekali gue tidak bikin video, dan kali ini gue akan membahas sebuah karya dari Haruki Murakami. Dengarlah Nyanyian Angin. Bisa dilihat novel ini sangat tipis, hanya sampai 100 halaman, dan di sini seperti tulisan-tulisan Murakami yang lainnya menggunakan bahasa yang sangat melankolis dan juga penuh dengan referensi musik jazz. Novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang sedang pulang kampung atau sedang mudik karena libur gitu ya, liburan semester, dan dia sedang berinteraksi dengan dua perempuan yang ia temui, yaitu Nezumi dan pacarnya yang salah satu jarinya cuma ada 4. Nah, makanya covernya gini, jarinya putus. Dalam pop culture Jepang, orang yang jarinya putus satu di film-film itu biasanya kita lihat karena ingkar janji atau mengkhianati yakuza. Tapi apakah perempuan tersebut melakukan hal demikian? Nah, mari kita bahas dalam Dengarlah Nyanyian Angin karya Haruki Murakami. Dikatakan bahwa ini adalah novel pertama dari Murakami yang ia tulis dan diterbitkan ya. Lucunya, pas ia ngirimin novel ini ke penerbit, Bapak Haruki Murakami itu lupa memfotokopi, jadi dia pasrah entah naskah ini akan diterbitin atau enggak, jadi dia tidak punya kopian dari file ini gitu. Dan info tersebut gue dapetin di bukunya yang ini, What I Talk About When I Talk About Running. Gimana? Apakah perlu dibahas juga? Nah, tokoh dalam novel ini itu tidak bernama atau aku. Haruki Murakami menyebutnya dengan aku karena novel ini ditulis dari sudut pandang orang pertama, di mana si aku adalah seorang mahasiswa biologi yang sedang pulang ke kampung halaman. Nah, saat dia pulang ke kampung halaman, dia bertemu dengan dua perempuan, yaitu Nezumi, yaitu Nezumi dan pacarnya yang jarinya cuma ada 4 tadi. Nah, diceritakan Nezumi adalah anak orang kaya, pecandu alkohol, dan dia tidak suka dengan kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya, di mana diceritakan bapaknya adalah seorang pengusaha salep dan juga pengusaha obat serangga. Sementara perempuan yang berjari 4, yang pacarnya si toko aku tadi, dia bertemu di sebuah bar bernama Jazz Bar. Nah, kebanyakan novel ini itu latarnya berada di Jazz Bar tersebut. Nah, mereka berdua bertemu karena sama-sama terkena pengaruh alkohol. Jadi diceritakan si cewek yang berjari 4 itu mabuk berat, dan tokoh utama kita itu nganterin ia pulang gitu loh. Dan seperti biasa, Murakami selalu menggambarkan perempuan dan juga mendeskripsikan tubuh perempuan itu dengan detail, sama seperti novel yang pernah gue bahas dulu. Jadi ya, gaya penulisan dan juga kehampaan yang kita dapetin itu sama gitu. Nah, di novel ini kita juga bisa menemukan sesuatu yang tidak jelas gitu loh. Kalau kalian suka baca Haruki Murakami, emang beliau itu selalu tidak pernah kasihan dengan pembaca gitu. Mesti open ending, dan mungkin membuat pembaca itu berpikir atau bertanya-tanya, sebenarnya ini cerita apaan sih? Nah, kalau menurut gue, novel ini itu membuat kita, para pembaca itu harus bisa merelakan dan harus terus melanjutkan hidup gitu loh. Apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun yang tidak kita sukai, kita harus tetap menjalani. Seperti si Nezumi tadi, yang dia tidak suka dengan kekayaan bapaknya, dia tidak suka dengan kemewahan, dan dia pecandu alkohol. Tapi uniknya, si Nezumi ini suka sekali baca novel. Dan pada akhirnya diceritakan si Nezumi ini jadi seorang penulis, yang dimana dia tidak pernah menggunakan atau menceritakan soal kematian di dalam novelnya karena pengalaman-pengalaman hidupnya tersebut. Nah, untuk yang penasaran apa pengalaman yang membuat Nezumi itu tidak mau menuliskan kematian di
di dalam novelnya bisa kalian cari tahu sendiri, oke? Dan tentang si perempuan pacar dari tokoh aku tersebut yang jarinya cuma ada 4, dia juga menghilang entah kemana setelah dia pamit untuk aborsi. Bayangin tuh, pacar lo pamit untuk aborsi. Dan si tokoh aku juga tidak ada masalah dengan hal itu. Nah, kenapa jarinya ada 4 dan kenapa juga dia pergi ke aborsi? Itu mungkin bisa kalian dapatkan setelah membaca novel ini. Jadi gue nggak mau spoiler ya. Gue mau nyeritain apa yang gue rasakan dari novel pertamanya Haruki Murakami ini. Jadi kalian baca sendiri karena kalian juga akan merasakan kehampaan dan kalian juga akan bertanya-tanya. Ada juga yang bilang novel ini adalah novel yang menceritakan atau yang membuat kita berani untuk merantau. Nah, pasti kalian penasaran dengan karya yang juga membesarkan nama Haruki Murakami. Nah, sekilas dari novel ini yang tentunya bahasanya melankolis dengan gaya Murakami dan banyak sekali referensi musik di dalamnya. Novel ini juga pernah meraih penghargaan sebagai juara novel sastra di Jepang. Info ini gue dapatkan dari memoir Haruki Murakami yang ini, buku yang tadi itu. Karena Murakami lupa tidak menggandakan naskah dari novel ini, beliau pasrah gitu loh. Entah mau jadi apa naskahnya, entah akan berakhir di tempat sampah atau mungkin akan diterbitkan. Akhirnya novel tersebut menang menjadi salah satu tulisan terbaik dari event lomba tersebut dan dicetak menjadi novel yang mungkin akan selesai dengan sekali duduk dan akan meninggalkan banyak pertanyaan dan banyak kehampaan di pikiran pembacanya. Jadi apakah kalian yang suka dengan kehampaan atau mungkin suka dengan referensi musik jazz akan penasaran dengan novel ini, atau mungkin kalian sudah ada yang membaca? Silakan tuliskan pendapat kalian tentang Dengarlah Nyanyian Angin karya Haruki Murakami di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng-bareng. Sekian dari gue.